Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Wosung. Ia adalah seorang budak korporat dengan penghasilan yang pas-pasan. Ia memiliki impian besar untuk membeli apartemen di pusat kota. Pada tahun 2021, demi mewujudkan impiannya, Wosung nekat mengajukan banyak pinjaman, bahkan menggadaikan seluruh tabungannya. Tak berhenti di situ, ia juga rela menjual lahan milik ibunya demi mendapatkan apartemen yang selama ini ia impikan. Namun pada tahun 2024, semuanya berubah. Apartemen yang dibelinya justru mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Wosung pun mulai frustasi karena tumpukan utangnya yang kian membengkak. Ia pun menjadi bahan bulian oleh rekan kerjanya. Mereka menyebut Wosung sebagai pemilik rumah yang miskin. Tak lama kemudian, salah satu kawannya menyarankan untuk investasi ke kripto. Namun di situ Wosung menolaknya. Ia lebih memilih untuk kerja sampingan demi membayar apartemennya. Sesampainya di apartemen, Wosung kembali mendengar suara gaduh yang berasal dari kamar atas. Suara itu bukan sekali dua kali terdengar, melainkan hampir setiap kali ia berada di dalam kamarnya. Karena merasa terganggu, ia akhirnya melapor ke pihak pemeliharaan dan menyampaikan bahwa suara bising tersebut selalu muncul dari atas kamarnya. Setelah membuat laporan, Wosung pun segera berangkat menjalani pekerjaan sampingannya seperti biasa. Saat kembali dari pekerjaan sampingan, Wosung pun mendapatkan sebuah kertas tertempel di depan pintu kamarnya. Kertas itu berisi teguran agar tidak berisik. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu mengabaikannya karena ia merasa suara gaduh yang sering terdengar bukan berasal dari kamarnya. Tak lama setelah masuk, ia mendengar suara seseorang berada tepat di depan pintunya. Ketika dicek, ternyata itu adalah tetangga kamar 1301. Ia menuduh suara bising berasal dari kamar Wosung. Di situ, Wosung berusaha menjelaskan kalau bukan dia penyebabnya. Namun, wanita itu tetap bersikeras ingin memeriksa ke dalam. Wosung pun membiarkannya masuk. Anehnya, saat mereka berada di dalam kamar, suara bising yang biasa terdengar tiba-tiba lenyap begitu saja. Wanita itu pun keluar tanpa berkata banyak. Dan tak lama setelah pintu tertutup, suara gaduh itu kembali terdengar dari atas, seakan-akan tak ingin disaksikan oleh siapapun. Wosung yang merasa dipermainkan langsung mendatangi kamar yang berada di atasnya. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria bertato yang tampak cukup kejam. Wosung yang tadinya emosi, mendadak ciut dan langsung bersikap canggung. Namun, pria itu juga mengatakan hal yang sama, kalau ia juga terganggu dengan suara bising tersebut. Ia menyuruh Wosung untuk naik ke lantai atas lagi karena menurutnya suara itu berasal dari sana. Tapi saat Wosung naik dan mengetuk satu persatu kamar, setiap penghuni mengatakan hal yang serupa. Ketika Wosung tiba di lantai paling atas, di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang dikenal sebagai perwakilan penghuni apartemen. Wosung menceritakan semuanya, termasuk keluhannya soal ibu-ibu dari lantai bawah yang terus-terusan menuduhnya sebagai sumber suara bising. Wanita itu mendengarkan dengan tenang. Ia juga berkata kalau ia adalah pemilik unit yang disewa oleh ibu-ibu tersebut. Ia juga bisa saja tidak memperpanjang masa sewanya ibu-ibu tersebut. Terlihat wanita itu memberi Wosung sebuah amplop dan menyuruh Wosung bersabar untuk sementara waktu. Keesokan harinya, temannya kembali membahas soal investasi kripto. Ia menyarankan Wosung untuk ikut berinvestasi karena kabarnya akan ada keuntungan besar hingga 815%. Temannya juga menyarankan agar Wosung mengambil pinjaman lagi demi meraih keuntungan tersebut. Namun, Wosung masih diliputi keraguan. Ia masih belum 100% yakin untuk terjun ke dalam investasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Wosung diam-diam mencoba mengajukan pinjaman online. Namun, di situ pengajuannya ditolak karena ia sudah terlalu sering meminjam. Merasa muak karena hidup dalam kemiskinan, ia akhirnya memutuskan untuk menjual apartemennya dengan harga murah. Meskipun prosesnya belum sepenuhnya selesai, ia meminta uang muka sebesar 85 juta sebagai modal untuk berinvestasi di kripto dan berharap bisa mendapatkan keuntungan besar seperti yang dijanjikan temannya. Keesokan harinya, Wosung terkejut saat melihat investasinya terus mengalami kenaikan. Nilai investasinya mulai melonjak tajam. Temannya menyarankan agar Wosung mencairkan semua dananya pada tanggal 15 agar keuntungannya bisa maksimal. Namun ia juga mengingatkan Wosung jika lewat dari jam tersebut, grafiknya akan menurun drastis dan bisa menyebabkan kerugian. Di malam harinya, ia terbangun karena suara bising itu terus muncul. Tak lama kemudian, tetangga lantai atas datang. Ia berkata kalau suara tersebut terdengar jelas dari kamar Wosung. Namun anehnya ketika ia memeriksa ke dalam, suara itu kembali hilang begitu saja. Merasa kesal karena dipermainkan oleh suara bising yang tak kunjung hilang, Wosung turun ke lantai bawah dan langsung mendatangi kamar 1301 yang selama ini ia curigai sebagai sumber kebisingan. Terlihat seorang wanita dari kamar sebelah keluar. Ia juga mengatakan kalau suara bising itu justru berasal dari kamar Wosung. Keesokan harinya, di tengah suara bising yang terus menghantuinya, grafik investasi kripto milik Wosung juga terus melambung naik.
Karena hal itulah ia menjadi sedikit tenang. Ia pun mulai tak menghiraukan suara bising tersebut. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Keadaan semakin memburuk ketika ia mendengar ketukan pintu di kamarnya. Ia pun segera membuka pintu tersebut. Ia pun terkejut ketika melihat para tetangga yang menunggunya di depan pintu kamarnya. Di saat itulah ia merasa terpojok. Mereka menuduh kalau sumber kebisingan itu berasal dari kamarnya. Dan di tengah keributan tersebut, pria dari lantai atas muncul. Ia menyarankan agar mereka langsung mengecek kamar Wosung. Ketika pengawas apartemen itu masuk dan mengecek kamarnya, tanpa diduga mereka menemukan sebuah alat pengeras suara yang tersambung ke sebuah ponsel. Seketika itu Wosung terkejut. Ia sama sekali tidak tahu sejak kapan alat itu ada di kamarnya. Dalam kepanikan dan kebingungan, ia mulai berasumsi kalau penghuni kamar 1301 adalah pelakunya. Seketika itu juga Wosung menjadi tak terkendali dan terjadi perkelahian kecil di antara mereka. Namun pria itu dengan licik menjatuhkan tubuhnya sendiri ke lantai seolah-olah baru saja dipukul oleh Wosung. Tak lama berselang dan entah siapa yang melapor, polisi datang dan langsung menangkap Wosung atas dugaan tindakan kekerasan yang tidak ia lakukan. Di kantor polisi, Wosung menjelaskan kalau pria itu sengaja menjatuhkan diri dan berpura-pura terluka. Sialnya, para polisi tidak percaya begitu saja, dan saat ia melihat jam dinding, Wosung baru sadar waktu pencairan kriptonya semakin dekat. Ia harus mencairkan sebelum pukul 15 agar tidak kehilangan semua uangnya. Dengan panik, ia meminta kembali ponselnya yang telah disita. Ia pun berusaha kabur dengan mengelabui petugas. Ia pun langsung berlari ke ruang kepala polisi dan langsung mengecek kriptonya, dan benar saja nilai kripto itu terus melambung. Namun karena keserakahannya, bukannya segera menjual, ia malah menunggu kripto naik ke nilai yang lebih tinggi. Alhasil para petugas itu berhasil masuk dan segera menembak Wosung dengan pistol kejut sehingga membuatnya pingsan. Saat ia terbangun, seorang polisi meminta maaf kepada Wosung karena ia memang terbukti tidak bersalah. Ia pun segera kembali ke apartemennya dan bergegas membuka laptop. Sialnya, saat ia mengecek kriptonya, ternyata ia tak berhasil menjualnya saat di kantor polisi. Alhasil kriptonya sudah anjlok drastis dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar pun sirna. Di situ terlihat ia sangat frustasi karena seluruh asetnya habis dan masa depannya terasa hancur total. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun, tepat saat ia berdiri di ambang jendela, suara bising itu kembali terdengar. Suara itu terdengar dari kamar 1301. Seketika amarahnya meledak-ledak, ia teringat pada sepasang suami istri yang selama ini menuduh dan memfitnahnya dengan membuat hidupnya berantakan. Dengan tatapan kosong dan langkah yang berat, Wosung turun ke lantai bawah sambil membawa sebuah palu di tangannya. Namun sebelum ia sempat bertindak, pria bertato dari lantai atas tiba-tiba muncul. Ia refleks dan langsung menyerang pria itu. Untungnya suara bising itu terdengar kembali. Pria bertato itu baru sadar kalau suara bising itu memang bukan berasal dari kamar Wosung. Seketika itu pria bertato itu meminta maaf kepada Wosung karena telah menuduhnya selama ini. Ia kemudian mengajak Wosung mengecek bersama dan pergi menuju kamar 1301. Saat sampai di bawah, ternyata kamar tersebut tidak terkunci. Terlihat mereka masuk dan mengecek seluruh ruangan, namun tidak menemukan sumber suara bising tersebut. Mereka malah menemukan kontrak perpanjangan sewa apartemen. Ternyata wanita itu juga membeli apartemen Wosung saat ia butuh dana untuk investasi kripto. Dari situlah mereka mulai berasumsi kalau wanita itu adalah dalang di balik suara bising yang selama ini mengganggu. Mereka juga berasumsi kalau wanita itu melakukannya agar para penghuni tidak betah dan menjual apartemen mereka dengan harga murah seperti yang terjadi kepada Wosung. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama mencari bukti. Mereka yakin suara bising itu berasal dari kamar wanita tersebut. Secara kebetulan, wanita dari lantai atas itu menelponnya. Ia meminta Wosung datang untuk membicarakan insiden yang terjadi sebelumnya. Melihat kesempatan itu, Wosung dan pria bertato memutuskan untuk memanfaatkan dan menyusup untuk mencari bukti keberadaan alat pengeras suara tersebut. Saat Wosung sedang berbicara dengan wanita itu di dalam apartemen, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar. Pria bertato muncul dan pura-pura ingin membahas sesuatu. Melihat kesempatan itu, Wosung berpura-pura meminta izin untuk pergi ke toilet. Wosung mencari seluruh sudut ruangan dan berusaha menemukan di mana alat pengeras suara disembunyikan. Sialnya ia malah ketahuan suami dari wanita tersebut dan situasi pun menjadi kacau. Mereka terdesak, Wosung akhirnya mengatakan semuanya. Ia menuduh kalau wanita itulah dalang dari suara bising yang selama ini mengganggu. Di luar apartemen, Wosung dan pria bertato kembali berdiskusi. Wosung yakin wanita itu adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Ia mengatakan kalau tadi ia sempat melihat sebuah pintu baja di dalam kamar, tapi pintu terkunci dengan kata sandi. Kemungkinan besar suara bising itu berasal dari balik pintu tersebut. Wosung ingin kembali masuk untuk memastikan, namun pria bertato mencegahnya.
Ia mengatakan kalau itu terlalu beresiko dan bisa memperburuk keadaan. Ia menyarankan agar Wosung beristirahat terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyusun rencana yang lebih matang. Singkat cerita, saat Wosung baru kembali ke apartemennya, ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia melihat ponsel yang sebelumnya ditemukan saat penggerbekan. Ternyata tersambung ke sebuah jaringan wifi. Padahal kamar Wosung sendiri tidak memiliki wifi. Merasa curiga, ia membawa ponsel itu dan mencoba menelusuri sumber sinyal. Namun yang membuatnya makin bingung, sinyal wifi justru semakin kuat saat ia berada di depan kamar 1501. Dengan perasaan campur aduk dan penuh kecurigaan, ia kembali ke kamarnya tanpa memberitahu yang sebenarnya. Singkat cerita, Wosung datang ke sauna untuk menemui pria bertato itu. Wosung berpura-pura tidak bisa masuk karena belum membayar biaya pemeliharaan apartemen. Karena merasa iba, ia meminjamkan kartu apartemennya agar Wosung bisa masuk. Di saat itu, diam-diam Wosung menukar kartu milik pria bertato dengan kartunya. Saat mereka berbincang di dalam sauna, pria itu mulai bercerita kalau dirinya dulu adalah seorang jurnalis. Ia juga mengungkapkan kisah di balik tato-tato yang menghiasi tubuhnya. Setelah berbincang cukup lama, Wosung berpamitan untuk pulang karena lelah. Sesampainya di apartemen, Wosung segera bergegas menuju kamar 1501 dan segera memeriksanya. Dan benar saja, ponsel yang ia curigai ternyata memang tersambung ke jaringan wifi di kamar tersebut. Saat ia membuka ruangan lain, semuanya menjadi jelas. Sumber dari kekacauan selama ini akhirnya terungkap. Suara berisik yang selama ini ternyata berasal dari kamar tersebut. Lebih mengejutkan lagi, ternyata selama ini ia memata-matai semua penghuni apartemen. Saat ia sedang memfoto semua bukti, tiba-tiba pria itu datang. Karena panik, ia pun bersembunyi di dalam lemari agar tidak ketahuan. Dari balik lemari, ia melihat si pria yang sedang mengakses komputernya. Dari situlah ia menyadari kalau semua kejadian sial yang menimpa para penghuni apartemen dan dirinya ternyata ulah si pria bertato. Saat pria itu tertidur, Wosung perlahan keluar dari persembunyiannya. Ia mengambil palu dan bersiap untuk menghabisi pria bertato. Tapi tepat sebelum ia bertindak, bel kamar tiba-tiba berbunyi. Karena panik, ia pun segera bersembunyi di bawah ranjang. Beberapa saat kemudian muncul seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah penghuni kamar 1301, tetangganya yang selama ini juga kerap mengganggunya. Ternyata selama ini mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Wosung. Namun situasi mulai memanas karena wanita itu sudah muak dengan ancaman pria bertato. Karena emosi yang tak terkendali, pria itu secara tak sengaja membunuh si wanita. Wosung yang menyaksikan semuanya dari bawah tempat tidur hanya bisa gemetar ketakutan. Saat situasi tampak tenang dan mengira pria bertato telah meninggalkan kamar, Wosung perlahan bangkit dari persembunyiannya dan mencoba melarikan diri. Namun saat ia mau keluar dari kamar itu, ternyata pria bertato mencegatnya. Ternyata pria bertato sudah tahu kalau Wosung bersembunyi di kamarnya. Dari situlah akhirnya terungkap alasan ia menjadikan Wosung sebagai tumbal dari rencananya. Semua berawal dari pembangunan apartemen yang dilakukan secara asal-asalan yang menyebabkan banyak pihak dirugikan. Pria bertato ingin membongkar semua itu, namun dengan cara mengorbankan Wosung. Saat pria bertato hendak membunuh Wosung demi menjaga rahasia rencananya, Wosung tiba-tiba mengajukan tawaran. Ia bersedia membantu menjalankan rencana tersebut. Wosung juga punya satu syarat, ia ingin apartemen dan hidupnya kembali normal. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan bekerja sama. Mereka naik ke lantai atas untuk mencari bukti terkait pembangunan gedung yang bermasalah. Keduanya membobol masuk apartemen wanita yang selama ini mereka curigai. Terlihat mereka menangkap dan menginterogasi pasangan tersebut. Ternyata wanita itu dulunya adalah seorang jaksa. Ia pernah menangani kasus pembangunan apartemen tersebut. Anehnya, ia tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya dan membeli unit di sana. Pria bertato mendesak wanita tersebut dan menanyakan keberadaan buku besar dan dokumen rahasia. Ternyata dokumen itu berisi daftar nama-nama orang penting yang terlibat dalam proyek korupsi tersebut dan juga uang kotor yang diterima si wanita. Di situ sang wanita terus bersikap seolah tak tahu apa-apa. Alhasil pria bertato menyeret suami wanita itu ke ruang rahasia. Saat pria bertato berusaha membuka pintu baja miliknya, tiba-tiba wanita jaksa itu menghasut Wosung untuk menyelamatkannya. Saat Wosung ingin melepaskannya, pria bertato datang dan menyeret wanita itu ke ruang rahasia. Di saat yang bersamaan, diam-diam Wosung mengambil pistol milik wanita tersebut. Ia pun berusaha menembak pria bertato dari belakang. Namun tololnya, Wosung tidak bisa menggunakan pistol tersebut. Alhasil, Wosung pun dihajar oleh pria bertato. Saat pria bertato mengajar Wosung tolol itu, si wanita bergegas menembakkan cairan beracun ke wajah pria bertato.
Melihat pria bertato itu lari, wanita itu menyuruh suaminya untuk segera membunuhnya. Sayangnya suaminya malah mogat di tangan pria bertato. Melihat pria bertato tertusuk dan tak berdaya, wanita itu menyuruh Wosung untuk menghabisinya. Namun di situ, Wosung bingung harus memihak ke siapa. Sontak wanita itu memukul Wosung dari belakang. Saat wanita itu hendak menghabisi nyawa Wosung, tiba-tiba pria bertato bangkit dan langsung menghabisinya. Namun karena ia sudah tak kuat berdiri, ia meminta Wosung untuk mengambilkan buku besar tersebut. Alih-alih memberikannya, Wosung justru membakar buku besar itu bersama dengan kontrak penjualan apartemennya. Setelah itu, ia melepaskan pipa gas di dalam ruangan dan berjalan keluar dari gedung. Beberapa saat kemudian terdengar ledakan hebat yang mengguncang seluruh apartemen. Singkat cerita, Wosung melaporkan seluruh kasus itu kepada pihak kepolisian. Namun karena semua bukti telah hangus terbakar, mereka tidak bisa memproses lebih lanjut. Namun anehnya, mereka itu bersikap seolah-olah memang menginginkan semua itu terjadi. Dan di akhir film kita diperlihatkan Wosung yang kembali ke apartemen. Dan film pun tamat. Oke guys, makasih dan nonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Sekian, terima kasih.